Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang mengasihi kami, dan senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu dan semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka kita pada saat ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23. Tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, rutinitas kita setiap hari, entah itu studi, pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya, merupakan hal penting yang mengambil porsi terbesar dari waktu kita. Itu sebabnya, saudara, kita perlu firman Tuhan sebagai pegangan dan dasar untuk kita bertindak pada setiap hari. Firman Tuhan memberikan kita arahan dan tuntunan mengenai apa dan bagaimana seharusnya kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mengawali hari ini, saudara, kita akan diperlengkapi dengan 5 ayat firman Tuhan untuk kita melangkah dan beraktivitas. Ayat yang pertama, Kolose 3 ayat 23, yang adalah ayat pembuka renungan kita pada saat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aktivitas apapun yang kita lakukan, hendaklah kita tujukan itu bagi Tuhan, dan kita kerjakan itu dengan segenap hati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini, biarlah itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dari ayat ini, saudara, ada pesan buat kita, agar kita tidak setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Tapi kita kerjakan itu dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biasakanlah diri kita aktif melakukan sesuatu. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Tapi mulailah lakukan sesuatu yang kita bisa. Mungkin kelihatannya tidak menghasilkan, tapi dari situ kita mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu akan menambah skill dan membuka wawasan, hikmat, serta menciptakan peluang-peluang yang baru bagi kita. Yang ketiga, saudara, Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang terkasih, yang kita kerjakan atau lakukan mungkin nampaknya adalah perkara kecil, tidak berarti, tidak begitu menguntungkan, atau malah rugi kadang-kadang. Tapi tetap lakukanlah dengan setia. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, dan kesetiaan kita dihargai oleh Tuhan. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar buat kita pada waktunya. Yang keempat, saudara, Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Semua pekerjaan kita, termasuk juga beban pikiran atau kekhawatiran kita atas pekerjaan itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka selanjutnya adalah percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat
untuk mengokohkan, membuka jalan, dan memberkati pekerjaan kita. Andalkanlah Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Yang kelima, saudara, Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini merupakan ucapan berkat yang diperintahkan Tuhan untuk diucapkan atas umat-Nya. Saudara dan saya adalah umat Tuhan, dan janji ini kita miliki juga sekarang ini oleh karena Kristus. Berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan melingkupi kita semua di sepanjang hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hari ini dengan sukacita dan kekuatan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kekuatan firman-Mu yang meneguhkan kami, mengokohkan iman kami. Engkau ya Tuhan yang selalu beserta dengan kami, menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya oleh firman-Mu, kami dikuatkan. Engkau menopang kami, Engkau menolong kami, sehingga kami mampu melewati hari ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan melakukan asal-asalan, tapi kami mau melakukan seturut kehendak firman-Mu, yaitu dengan sekuat tenaga dan dengan yang terbaik yang kami bisa lakukan. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, Engkau akan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kami pada waktunya. Kami menyerahkan ya Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Segala rencana kami, segala pekerjaan kami bawa dan serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau yang bertindak dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk janji berkat-Mu, kasih karunia, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan kepada kami. Engkau memberkati segala usaha, pekerjaan, dan segala yang kami lakukan pada hari ini, membawa kebaikan bagi kami, dan semuanya itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau melangkah pada hari ini, melakukan segala tugas tanggung jawab kami, dengan mata yang tertuju kepadamu Tuhan, berlandaskan pada kekuatan dan kuasa firman-Mu. Kami percaya hari ini, kami jalani dengan sukacita, semangat, dan kami raih kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.